kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, nats khotbah yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 21, demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu bertanya kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbung, dan aku akan mendirikannya yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dimanapun berada, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suasana Minggu Trinitatis, nats khotbah ini menyapa kita, memotivasi dan mendorong, mengerti, memahami, dan mengimani setiap kata firman dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita akui sebagai isi dari firman Tuhan, terutama ajaran langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nats ini, Yesus merumpamakan kebodohan orang kaya. Tetapi perlu saudara ketahui, saya ajak berpikir, saya ajak berefleksi, kebodohan orang kaya dalam nats ini yang diumpamakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus apa dan siapa, supaya tidak timbul paham yang salah, apalagi sesat berpikir.
Yang pasti, Yesus Tuhan kita tidak pernah menentang kekayaan. Yesus Tuhan kita tidak benci kepada kekayaan. Demikian juga gereja pun tidak menentang kekayaan. Gereja juga tidak benci akan kekayaan. Bahkan doa saya kepada seluruh saudara dimanapun berada, jemaat Tuhan, yang percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengikut setia Yesus Kristus. Saudaraku, kiranya Tuhan selalu mencukupkan dalam segala hal kebutuhan hidupmu, kebutuhan keluargamu. Ingat, di dalam Matius 6 ayat yang 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena kata cukup di sini di atas kaya. Saudara mau makan 3 kali satu hari bersama keluarga, cukup. Saudara mau berbagi makanan terhadap saudara yang lain, teman, sahabat atau tetangga, cukup. Saudara mau jalan-jalan di dalam dan ke luar negeri, cukup. Atau apapun yang kau lakukan dalam konteks yang baik, selalu cukup. Tetapi bisa saja saudara disebut kaya karena punya tanah yang luas, usaha yang memberi keuntungan besar, dan karyawan yang begitu banyak, malah kebingungan dalam hal beri-memberi. Kata cukup yang diajarkan Yesus dalam Injil Matius, tidak ada kata bingung, tidak ada kata mengeluh, tidak ada kata takut. Karena siapapun yang matang memedomani Alkitab firman Tuhan pasti memahami dan mengimani hal ini. Dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bahkan dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-18, saudara juga bisa baca di rumah, di tempat masing-masing. Sekali lagi saya katakan, dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-18, bahwa di sana jelas ditekankan bahwa harta kekayaan atau pemberian itu adalah anugerah Allah semata. Mengacu dalam nats ini berarti kekayaan itu adalah anugerah Allah semata. Ada baiknya setiap kekayaan yang kita miliki menjadi kemuliaan nama Allah. Dan ini juga kaya di hadapan Allah. Maksudnya, yang pertama,
dengan kekayaan yang kita miliki, berupa harta benda, emas, perak, atau deposito uang, harus menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Yang kedua, dengan kekayaan yang kita miliki, berupa pengetahuan atau ilmu teknologi, juga harus kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, semua bentuk kekayaan yang saya sebutkan dalam nomor 1 dan nomor 2, jangan menggeser posisi Tuhan, Khalik langit dan bumi, menjadi memperilah atau mempertuhankan akan kekayaan. Karena dalam 1 Timotius 6 ayat 10, ini juga bisa dibaca oleh saudara-saudara dimanapun berada, dalam 1 Timotius 6 ayat 10, di sana ada kata bahwa akan segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Di sini ditekankan cinta uang. Cinta uang di sini berarti menggeser posisi iman kepada iblis. Di dalam Holy Bible, versi Gideon dikatakan, "For the love of money is the root of all evil, which while some sought after, they have and found the faith, and appeased themselves to with money sorrows." Yang artinya, karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, yang sementara ditutupi oleh beberapa, mereka keliru dari iman dan menembus diri mereka dengan banyak kesedihan. Yang keempat, melalui kekayaan dan berkat Tuhan harus ada rasa syukur pada Tuhan Sang Pemberi, dan ada jiwa yang suka memberi. Dalam perumpamaan Yesus dengan konteks nats ini, ada 2 hal yang disoroti. Yang pertama, Yesus mau mengubah mindset, sudut pandang, ikatan tradisi yang tidak mengikat nilai-nilai kemanusiaan di masa Perjanjian Lama tentang wasiat. Bahkan dalam Ibrani pasal 9 ayat 17, saudara juga bisa membaca dalam Ibrani pasal 9 ayat 17, di sana ditekankan bahwa wasiat ini berhak diterima setelah sang pemberi wasiat meninggal. Di masa Musa memang hal ini diatur sedemikian rupa. Coba kalau kita bandingkan dengan budaya Batak, kita juga sering mendengarkan memberikan taik-taik ni daupung, dana. Tetapi setelah orang tua meninggal, dan ini diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi Yesus mau merubah hukum ini atau tradisi kebiasaan ini dengan hukum kasih. Kalau kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai 40,
Ini juga dapat dibaca, saudara-saudara. Kenapa saya tekankan selalu dibaca? Supaya saudara juga selalu bersama dengan firman Tuhan. Dalam Matius pasal 22, ayat 36 sampai 40, saya hanya menekankan garis-garis besarnya, bahwa mengasihi Allah dari segenap jiwa, dari segenap hati, segenap perbuatan, yang sama dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Selengkapnya baca dalam Matius 22, 36 sampai 40. Hal ini mau dirubah Yesus dari hukum tradisi lama ke hukum kasih. Dalam arti pemberian bukan hanya lagi terikat dalam hubungan darah, dalam ikatan keluarga, dalam satu nenek moyang, dalam garis keturunan, tetapi Yesus menekankan dalam hukum kasih ini terhadap sesama. Ayat 21 dalam nats ini merubah hukum tradisi perjanjian lama ke hukum kasih di dalam perjanjian baru. Karena Yesus bukan mau merubah hukum tersebut, tetapi Yesus sendiri menggenapi di dalam dirinya hukum tersebut. Dalam Matius 5 ayat 17 itu ditekankan bahwa Yesus datang ke dunia bukan mau merubah hukum, tetapi menggenapi. Saudara juga bisa membaca itu dalam Matius 5 ayat yang ke-17, bahwa Yesus di sana jelas mau menggenapi hukum itu, bukan mau merubah, bukan mau mengganti. Merubah bukan teknis, tapi dasar pengertian supaya kasih yang baru itu menyangkut sesama manusia. Kalau kita bandingkan dalam ayat 14 dalam nats ini sebagai kritikan tentang hukum kasih dari Yesus sendiri, melalui teguran Yesus ini juga bahwa yang minta warisan itu dalam nats ini terhadap Yesus. Maka Yesus katakan, siapa yang mengangkat saya menjadi saudara? Orang yang minta warisan ini mengatakan saudara kepada Yesus. Ini hanya memperalat. Melalui teguran Yesus ini juga bahwa yang minta warisan ini adalah orang yang sudah memiliki harta yang lebih daripada cukup. Padahal masih banyak di antara saudaranya, masih banyak di antara orang lain yang belum punya apa-apa. Ini bagian ketamakan, bagian kerakusan, sifat, karakter, dan kemanusiaan yang demikian. Yesus akan tegur dan sadarkan. Janganlah tamak, janganlah serakah. Apabila dirimu masih diberi anugerah Tuhan lebih daripada cukup, sementara saudaramu, orang lain di luar sana, masih di bawah garis kemiskinan dan kekurangan. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus mengkritik dan menyadarkan melalui perumpamaan ini, bagi orang kaya yang bodoh ini, tidak ada memiliki sedikit pun kepedulian terhadap sesama. Bahkan telah bersandar
dan mempertuhankan hartanya. Apabila kita bandingkan dengan ayat 19 dan ayat 20 dalam nas ini, bahkan si orang kaya bodoh ini berbicara dalam jiwanya supaya dia tenang menikmati hidup ini. Tetapi Yesus katakan dalam ayat 21, hai kau orang kaya bodoh, malam ini nyawamu dicabut. Dalam hal inilah saudara-saudara, saya teringat terhadap yang dikatakan Yesus. Siapakah di antaramu yang bisa memperpanjang hidupnya sejengkal? Artinya kita memanfaatkan waktu, kesempatan yang diberikan Tuhan. Berapapun luasnya harta, berapapun banyak uang deposit, apapun jabatan, dan siapapun kita. Tetapi karena sudah waktu yang telah ditentukan Tuhan, kita akan tinggalkan dunia ini. Dan kita tidak bawa apa-apa. Sama seperti pengakuan daripada Ayub. Aku telanjang keluar dan telanjang juga keluar. Itu menggambarkan kita tidak bawa apa-apa. Dari seluas apapun harta kita dan sebanyak manas perak uang yang kita miliki selama hidup. Saudara-saudara, si orang kaya bodoh ini perhitungannya juga terlampau berlebihan. Tanpa mau kerjasama. Bagaimana hasilnya? Tidak ada peri kemanusiaan kepada pekerja-pekerja, kepada pegawai-pegawai. Tidak ada rasa kepedulian peri kemanusiaan terhadap saudara-saudaranya dan orang lain yang membutuhkan. Maka kritik Yesus begitu tajam dan pedas. Itu yang dikatakan dalam ayat 21. Hai engkau orang kaya bodoh, jiwamu malam ini diambil, nyawamu diambil. Artinya waktumu akan mati. Mau ke kemana yang kau tuntut? Mau kemana harta? Maka Yesus menginginkan setiap orang yang menerima berkat Tuhan kaya di hadapan Allah dengan kepedulian, meningkatkan peri kemanusiaan, rasa syukur dan tanggung jawab kepada sesama sebagai bukti tanggung jawab iman kepada Allah, Sang Pemberi berkat. Saudara-saudara, saya akan coba refleksikan nats ini. Yang pertama, ada satu ilustrasi tentang orang kaya yang cukup lumayan luas daripada tanahnya. Maka ada seorang pemuda yang meminta terhadap tuan tanah supaya diberi. Maka si tuan tanah berkata, sepanjang bisa kau berlari, silakan. Dan semua yang kau kelilingi, apabila kau sanggup, maka tanah itu menjadi milikmu. Maka dengan ambisi yang kuat, supaya dia memiliki tanah, maka ingin memiliki semua tanah sang pemilik tanah itu sendiri. Dia berlari. Setelah selesai, dia kembali ke hadapan tuan tanah itu dengan terengah-engah, capek, napasnya sudah satu-satu. Tidak lama kemudian dia jatuh pingsan dan mati. Apa jadinya? Apa poinnya? Ternyata dia hanya menerima 2 kali 3, yaitu kuburan. Saudara-saudara, dari ilustrasi ini Tuhan memberikan kepada kita kekayaan berpikir, kekayaan organ-organ tubuh kita. Kita manfaatkanlah. Potensi-potensi apa ada dalam dirimu, kembang.
Dan biarkan potensi yang ada dalam dirimu menjadi saluran berkat dan jalan Tuhan memberikan berkat terhadap hidupmu. Saudara-saudara, yang kedua, janganlah jadi orang kaya bodoh. Sebagaimana yang digambarkan Yesus dalam perumpamaan ini. Bahwa orang kaya bodoh yang diumpamakan Yesus di sini, dia tidak mau kerjasama. Tidak ada kepedulian, tidak ada perikemanusiaan. Bahkan hartanya itu menggantikan posisi Tuhan. Memperilah hartanya, mempertuhan hartanya. Menggeser Tuhan yang sebenarnya, sang pemberi berkat. Maka Yesus katakan, malam ini jiwamu akan diambil, engkau akan mati. Maka jadilah orang kaya yang bijak, yang tetap bersyukur dan mensyukuri, berjiwa pemberi, dan ada kepedulian terhadap sesama. Apabila engkau kaya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, pergunakanlah untuk memuliakan nama Allah, untuk mencerdaskan hidupmu, mencerdaskan orang lain. Jangan kepintaranmu dimanfaatkan oleh iblis, oleh setan, untuk menghancurkan kehidupan dan orang lain, dan menghancurkan rencana Allah. Tetapi dengan ilmu pengetahuan dan teknologimu, kaya dalam Allah, memuliakan Allah, dan mencerdaskan orang lain menjadi percaya, pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, rasa syukur. Karena Tuhan itu sumber berkat. Sesudah Amsal 3:16 dan kitab-kitab lain yang sudah saya katakan untuk saudara baca. Allah itu sumber berkat, sumber kekayaan. Maka bersyukurlah dalam segala hal yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan keempat, tanggung jawab. Saya pendeta HKBP. Di HKBP itu ada tanggung jawab secara material, persembahan, perpuluhan. Bahkan HKBP mengasuh, ada yang di Babel, di Toba Sasam, yatim piatu di Shantar. Dan kepentingan gereja, distrik pusat, Yayasan, dan lain-lain. Dan korban-korban bencana lain, kita juga bantu. Artinya persembahan itu sebagai tanggung jawab iman. Karena apa yang diberikan Allah kepada kita, itu bagian daripada tanggung jawab juga terhadap sesama dan terhadap Allah. Maka berikan tanggung jawabmu. Karena banyak saya lihat umat, komentarnya banyak, perbuatannya tidak baik, dan tidak berbuat apa-apa, tapi mampu membuat ribut, membuat kacau gereja Tuhan itu. Jangan sampai Tuhan murka terhadap dirimu. Dan berikan tanggung jawabmu sebagai percaya kepada Tuhan, anggota gereja yang baik, dan pengikut Kristus yang baik dan setia. Yang kelima, harta kekayaan tidak bertentangan dengan iman Kristus. Harta kekayaan tidak bertentangan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Harta kekayaan juga tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Bahkan di dalam Kejadian pasal 13, saudara juga bisa baca dimanapun berada. Kejadian 13. Di sana digambarkan bagaimana Abraham dan Lot, mereka juga membagi harta itu. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, ada sebelah selatan, ada sebelah utara. Itu kekayaan. Berarti tidak bertentangan dengan iman Tuhan dan ajaran gereja. Demikian juga dalam Kejadian pasal 26 ayat 13. Kejadian
26 ayat 13. Bahwa Allah memberikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya. Berarti kaya. Demikian juga dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. Di sana disaksikan bahwa Salomo sebagai raja juga kaya. Demikian juga dalam 2 Tawarikh pasal 9 ayat 22. 2 Tawarikh pasal 9 ayat 22 menggambarkan bagaimana kekayaan Raja Salomo, bahkan lebih kaya dari raja-raja yang lain pada saat itu. Dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 27 juga bagaimana Allah memberkati kekayaan terhadap Hizkia, Raja Hizkia. 2 Tawarikh 32 ayat 27. Demikian juga dalam Ayub pasal 1 ayat 3. Ayub pasal 1 ayat 3. Ayub juga digambarkan di sana seorang kaya, bahkan lebih kaya dari masyarakat sekitarnya pada saat itu. Intinya saudara-saudara, kaya tidak salah. Kaya tidak bertentangan dengan iman, kaya tidak bertentangan dengan Tuhan, kaya tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Yang salah menjadikan harta kekayaanmu menggeser Tuhan menjadi cinta uang. Artinya memperindah hartamu, menggeser Tuhan, dan inilah menjadi Tuhan hartamu. Itu salah. Maka saudara-saudara, jadilah kaya di hadapan Allah. Dan jiwa yang selalu bersyukur pada Tuhan, supaya engkau menjadi jemaat yang sungguh-sungguh kaya dalam Tuhan. Tanggung jawabmu kau berikan kepada gereja, pikiran, talentamu, sungguh membangun Tuhan melalui tubuh gereja. Jangan, tidak ada satu pun tanggung jawabmu, tetapi engkau mampu membuat ribu keadaan gereja. Dan bersyukurlah pada Tuhan, supaya engkau menjadi pengikut Kristus yang bijak, orang kaya yang bijak, yang diberkati oleh Tuhan. Dan jadilah manusia-manusia yang kaya dalam segala hal. Manusia yang peduli, bertanggung jawab di dalam hidup ini, menunjukkan tanggung jawab kepada Tuhan. Dan doa saya sekali lagi, saudara tetap kaya dalam harta, dalam ilmu dan pengetahuan, dan tetaplah kaya dalam Allah, karena semua itu adalah berkat dan rahmat